Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila dari kelas 1 dengan NIM 23021150012 akan memaparkan materi yang berjudul Implikasi Belajar pada Periode Awal Masa Kanak-kanak. Mata kuliah Perkembangan Fisik dan Motorik Anak dengan dosen pengampu Ibu Elsa Sindria MPD. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang macam-macam implikasi belajar pada periode awal masa kanak-kanak. Perlu kita ketahui bahwa implikasi belajar pada periode awal masa kanak-kanak ada bermacam-macam. Yang pertama, motorik kasar dan halus. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan psikososial. Yang keempat, pembelajaran kognitif. Dan yang terakhir, perkembangan fisik. Selanjutnya ada motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan menggunakan otot-otot kecil, terutama di tangan dan jari, untuk melakukan gerakan yang membutuhkan koordinasi dan kehalusan. Ini melibatkan penggunaan otot-otot kecil, seperti otot-otot tangan, pergelangan tangan, dan jari, untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan presisi dan kontrol yang baik. Kemudian ada beberapa contoh kegiatan implikasi motorik halus dalam belajar pada periode awal masa kanak-kanak. Yang pertama, menulis dan menggambar. Kemampuan motorik halus memungkinkan anak untuk mengembangkan keterampilan menulis dan menggambar. Mereka belajar memegang pensil atau kuas dengan baik, mengendalikan gerakan tangan dan jari untuk membentuk huruf, angka, dan gambar. Yang kedua, manipulasi benda kecil. Anak belajar menggunakan motorik halus mereka untuk memanipulasi benda-benda kecil seperti puzzle, balok bangunan, atau mainan konstruksi. Ini melibatkan kemampuan memegang, memindahkan, dan merakit benda-benda dengan presisi. Kemudian yang ketiga, mengikat tali sepatu. Anak-anak belajar mengikat tali sepatu menggunakan motorik halus mereka. Ini melibatkan koordinasi antara tangan dan jari untuk membentuk simpul yang tepat. Kemudian yang keempat, menggunakan alat makan. Kemampuan motorik halus memungkinkan anak untuk menggunakan sendok, garpu, dan pisau dengan baik saat makan. Mereka belajar memegang dan mengendalikan alat makan dengan presisi untuk mengambil dan memotong makanan. Yang kelima, merangkai puzzle. Anak-anak belajar menggunakan motorik halus mereka untuk merangkai puzzle dengan benar. Ini melibatkan memegang, membalik, dan memasukkan bagian-bagian puzzle ke tempat yang sesuai. Yang keenam, menggunakan alat seni. Anak-anak menggunakan motorik halus mereka untuk menggunakan alat seni seperti pensil warna, kuas, cat air, atau krayon. Mereka belajar mengendalikan gerakan tangan dan jari untuk menghasilkan garis bentuk dan warna yang diinginkan dalam karya seni mereka. Kemudian yang ketujuh, menggunakan alat musik. Anak-anak belajar menggunakan motorik halus mereka untuk memainkan alat musik seperti piano, biola, atau gitar. Ini melibatkan koordinasi antara tangan dan jari untuk menghasilkan bunyi yang diinginkan. Selanjutnya ada motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengendalikan gerakan besar otot tubuh seperti berjalan, melompat, merangkak, dan melempar. Motorik kasar melibatkan koordinasi antara otot-otot besar, keseimbangan tubuh, dan persepsi spasial. Kemampuan motorik kasar penting untuk perkembangan fisik dan keterampilan motorik anak-anak, serta untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik dan olahraga. Ada beberapa contoh kegiatan implikasi motorik kasar dalam belajar pada periode awal masa kanak-kanak. Yang pertama, berlari dan melompat. Anak-anak belajar mengembangkan motorik kasar mereka melalui berlari dan melompat. Ini membantu mereka meningkatkan kekuatan otot dan keseimbangan. Yang kedua, memanjat. Anak-anak belajar memanjat perosotan, jungkat-jungkit, atau permainan memanjat lainnya. Ini membantu mengembangkan kekuatan otot dan keterampilan keseimbangan mereka. Yang ketiga, bermain bola. Bermain bola melibatkan gerakan seperti melempar, menangkap, dan memukul bola. Ini membantu anak-anak mengembangkan koordinasi mata tangan. Dan yang keempat, bersepeda. Belajar bersepeda melibatkan pengembangan keterampilan keseimbangan. Anak-anak belajar mengayuh pedal, menjaga keseimbangan, dan mengendalikan alat sepeda. Yang kelima, berenang. Berenang melibatkan gerakan seperti berenang, mendorong, dan menarik. Ini membantu anak-anak mengembangkan kekuatan otot dan koordinasi tubuh dalam air. Yang keenam, olahraga tim. Berpartisipasi dalam olahraga tim seperti sepak bola, basket, atau voli melibatkan gerakan kasar seperti berlari, melompat, dan bergerak dengan cepat. Yang ketujuh, tari dan gerakan ritmis. Melalui tari dan gerakan ritmis, anak-anak belajar mengembangkan koordinasi tubuh dan keseimbangan mereka. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.